Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati Puji Astuti dengan nomor NIM 30118110023. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang AMDAL, mulai dari pengertian AMDAL, tujuan dan fungsi AMDAL, manfaat AMDAL, komponen AMDAL, dan juga prosedur dari AMDAL. Nah, jadi yang pertama ada pengertian AMDAL. Menurut PP nomor 27 tahun 1999, AMDAL itu merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting bagi suatu kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu kegiatan di Indonesia. Jadi proses dari suatu pengkajian yang digunakan itu untuk memperkirakan dampak yang terjadi di lingkungan hidup dari suatu kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian tujuan dan fungsi AMDAL. Tujuan dari AMDAL yaitu penjagaan dalam rencana suatu kegiatan agar tidak memberi dampak buruk pada lingkungan. Nah, jadi lingkungan itu kan biasanya menjadi masalah yang paling banyak dibahas ataupun dibenahi oleh banyak orang. Maka dengan adanya AMDAL ini, masalah yang ada dalam lingkungan dapat teratasi dengan baik. Bahkan itu dicari solusi yang tepat dan cara mencegahnya supaya dampak buruk itu tidak terulang lagi. Kemudian fungsi AMDAL yang pertama membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang ketiga, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana atau kegiatan. Dan yang keempat, izin kelayakan lingkungan. Manfaat AMDAL. Manfaat bagi pemerintah yang pertama, mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, menghindarkan konflik dengan masyarakat. Yang ketiga, menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Manfaat bagi pelaksana usaha yang pertama, menjamin adanya keberlangsungan usaha. Yang kedua, interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar. Kemudian manfaat bagi masyarakat yang pertama, melaksanakan dan menjalankan kontrol, dan yang kedua, mengetahui sejak awal dampak dari suatu kegiatan. Komponen-komponen AMDAL yang pertama ada KA AMDAL atau Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan. Nah, KA AMDAL ini tuh suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL. Nah, ruang lingkup kajian AMDAL ini tuh meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam AMDAL dan juga batas-batas studi AMDAL. Nah, sedangkan kedalaman studi ini tuh berkaitan dengan penentuan metodologi apa yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Kemudian yang kedua ada ringkasan eksekutif. Nah, ringkasan eksekutif ini tuh merupakan dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian AMDAL. Jadi hal-hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif ini tuh biasanya uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam AMDAL. Yang ketiga ada AMDAL, analisis dampak lingkungan. Jadi AMDAL ini tuh merupakan sebuah dokumen yang berisi telahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak penting ini tuh yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KA AMDAL kemudian ditelah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Nah, tujuannya AMDAL ini tuh untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak itu diketahui,
Selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Yang keempat ada RPL atau Rencana Pemantauan Lingkungan. Nah, RPL ini tuh merupakan dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini tuh digunakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan. Nah, yang terakhir ada RKL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan. Jadi RKL ini tuh merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif, serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana dari suatu kegiatan. Seperti itu. Kemudian ada prosedur-prosedur AMDAL. Prosedur yang pertama ada proses penapisan screening wajib AMDAL. Jadi pada proses penapisan ini tuh untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan itu wajib menyusun AMDAL atau tidak. Nah, jika iya, maka langsung ke proses selanjutnya, itu proses pengumuman. Nah, jadi di proses pengumuman itu setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL itu wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum Pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Kemudian proses selanjutnya setelah diumumkan ada proses pelingkupan atau scoping. Nah, dari proses pelingkupan ini tuh merupakan proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan suatu rencana kegiatan. Nah, tujuan dari pelingkupan ini tuh untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi dan lingkup studi, dan juga menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang digaji. Setelah itu masuk ke proses selanjutnya, penyusunan dan penilaian KA AMDAL. Nah, di sini menyusun KA AMDAL terlebih dahulu. Setelah KA AMDAL disusun, Pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Setelah itu masuk proses selanjutnya, yaitu proses penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Nah, dalam penyusunan AMDAL, RKL, dan RPL ini tuh dilakukan dengan mengacu pada KA AMDAL yang telah disepakati dan hasil penilaian dari hasil penilaian Komisi AMDAL. Nah, setelah disusun AMDAL, RKL, RPL itu, Pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Yang terakhir yaitu persetujuan kelayakan lingkungan. Nah, dalam proses ini persetujuan itu layak atau tidaknya suatu kegiatan dalam lingkungan itu. Kemudian ada pun pihak yang terkait dalam penyusunan AMDAL. Yang pertama ada Pemrakarsa. Nah, Pemrakarsa ini tuh orang atau badan yang bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang dilaksanakan. Jadi yang membuat AMDAL tadi itu adalah Pemrakarsa. Kemudian yang kedua itu komisi penilai. Komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Nah, tadi kan ada KA AMDAL, AMDAL, RKL, dan RPL. Nah, itu tadi dokumen tadi itu dinilai oleh komisi penilai. Dan yang terakhir ada masyarakat yang berkepentingan. Jadi masyarakat ini yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Terima kasih, sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.